suara rintihan kesakitan yang terdengar. Jaja, tolong aku. Tolong aku, Ja. Tubuhku diinjak-injak. Mana anakku? Katanya dia mau menggantikanku di sini. Sakit, sakit, Ja. Mereka menginjak-injak aku. Tolong aku. Tolong aku, Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Pada kali ini saya akan menceritakan cerita misteri tentang Gua Keramat Pesugihan Buto Ijo. Yuk, tanpa harus menunggu lama-lama, kita dengarkan saja bersama-sama. Semoga cerita ini menjadi hiburan buat kita semua. Cerita ini berawal ketika Jaja diminta untuk mengantar Teja ke sebuah tempat. Karena Teja sahabatnya, Jaja mau mengantarnya. Pagi-pagi sekali mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor. Sudah 2 jam perjalanan, namun mereka belum sampai ke tempat yang dituju. Hingga Jaja pun bertanya pada Teja, "Memang kita mau kemana sih? Udah 2 jam perjalanan, belum sampai juga." "Bentar lagi, Ja. Bentar lagi juga sampai," jelas Teja sambil terus melajukan sepeda motornya. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan, mereka sampai juga di tempat yang dituju. Teja membawa Jaja ke sebuah rumah di perkampungan. Rumah yang cukup bagus untuk ukuran kampung. Saat sampai di depan rumah, mereka disambut oleh wanita tua. Dia adalah Mak Uri. Dia dikenal oleh banyak orang sebagai kuncen Gua Keramat, tempat di mana orang akan melakukan pesugihan. Ketika mereka di dalam rumah, "Gila kamu, Tej. Kamu mau melakukan pesugihan?" tanya Jaja. "Iya, Ja. Aku terpaksa. Aku sedang dikejar-kejar orang ditagih hutang. Hutangku banyak," jelas Teja sambil berbisik. Tapi obrolan mereka terpotong karena Mak Uri datang menghampiri mereka sambil menyuguhkan air minum. Setelah minum, segera Teja mengatakan maksud dan tujuannya datang menemui Mak Uri, bahwa dia ingin mendapatkan kekayaan lewat pesugihan di Gua Keramat tanpa tumbal. Mendengar itu, Mak Uri segera memberi persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Teja, yaitu dia harus berpuasa selama 10 jam setelah diberikan mantra-mantra oleh Mak Uri, mandi di sungai dekat Gua Keramat, lalu kemudian masuk ke dalam gua untuk bertapa. Jika berhasil nanti saat bertapa, Teja akan mendapatkan benda pusaka. Namun sebelum dibawa pulang, harus diperlihatkan dulu pada Mak Uri, agar Teja tahu cara menggunakan dan pantrangan benda pusaka itu yang didapat nantinya. Lalu Mak Uri meminta mahar pada Teja sebesar 500.000 sebagai pengganti tumbal. Setelah mendengar persyaratan yang dikatakan oleh Mak Uri, Teja pun menyanggupinya sambil memberikan uang mahar yang diminta oleh Mak Uri, kuncen Gua Keramat. Jaja hanya menggeleng-gelengkan kepala atas tindakan Teja sahabatnya itu. Melihat kecemasan Jaja, Teja berusaha menenangkan Jaja. "Udah, tenang aja kamu, Ja. Kalau berhasil, kamu akan ikutan kaya." Jaja pun hanya terdiam saja, menunggu di balai-balai depan rumah kuncen Gua Keramat. Sementara Teja sedang diajarkan mantra-mantra oleh Mak Uri. Setelah menunggu lama,
Teja keluar dari rumah Mauri, menghampiri Jaja. Dia kini sedang melakukan puasa selama 10 jam untuk memenuhi salah satu persyaratan pesugihan. Singkat cerita, sudah 10 jam Teja berpuasa pada hari itu. Mauri yang sudah ada di hadapan Teja mengajaknya untuk pergi ke gua keramat. Jaja pun memohon pada Mauri untuk ikut kemana Teja pergi. Waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 9 malam. Mereka berangkat menuju gua keramat. 1 jam berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di gua keramat. Segera Mauri menyuruh Teja untuk melakukan mandi di sungai dekat gua sebagai persyaratan kedua. Walaupun saat itu cuacanya cukup dingin, demi kekayaan instan, Teja segera mandi di sungai dan dipandu oleh Mauri. Sementara Jaja hanya duduk di atas batu menyaksikan Teja mandi di sungai. Tak lama Teja menyelesaikan mandinya. Sambil menggigil kedinginan, Mauri menyuruh Teja untuk segera masuk ke dalam gua untuk bertapa sebagai persyaratan ketiga, dan mengingatkan agar selama bertapa Teja harus terus melafalkan mantra-mantra yang sudah diajarkannya sampai dia berhasil mendapatkan benda pusaka. Dan setelahnya dia harus segera keluar dari gua keramat itu. Sekitar jam 12 malam Teja masuk ke dalam gua keramat. Jaja dan Mauri menunggu di luar gua, di sebuah gubuk yang sudah Mauri sediakan untuk menunggu pasiennya yang sedang melakukan pesugihan. 2 jam sudah Jaja menunggu di gubuk bersama Mauri. Tiba-tiba saja dari arah gua keramat dia mendengar ledakan yang cukup keras dan suara teriakan Teja. Seketika itu juga Mauri dan Jaja keluar melihat kondisi Teja di depan gubuk. Tak lama Teja terlihat berlari keluar dari gua menghampiri Mauri sambil tangannya menggenggam sesuatu. Tanpa banyak berkata-kata, mereka segera bergegas kembali pulang ke rumah Mauri. Sesampainya di rumah Mauri, terlihat wajah Teja yang sumringah, yang masih menggenggam sesuatu. Tak lama, Mauri meminta benda pusaka yang digenggam Teja. Saat membuka genggaman tangannya, ternyata benda itu berupa tongkat kecil berwarna kuning keemasan. Setelah diberi jampi-jampi dan dibungkus dengan kain kafan, Mauri menyuruh memasukkannya ke dalam dompet pada Teja. Nantinya benda itu harus selalu dibawa pada saat Teja membuka usaha ataupun bekerja. Kemudian Mauri mengingatkan agar setiap malam Jumat sekitaran jam 10 malam benda pusaka itu harus selalu diberi wewangian yang biasa disebut dengan minyak jafaron. Setelah itu Teja dan Jaja kembali pulang selepas subuh. Singkat cerita, seminggu sudah setelah Teja melakukan pesugihan, kini dia membuka usaha warteg. Entah kebetulan atau itu pengaruh dari benda pusaka hasil pesugihan, warteg Teja maju. Setiap harinya Teja mendapat untung yang lumayan, hingga dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Tak lupa dia juga memberi uang pada Jaja sahabatnya yang sudah mengantarnya ke tempat Mauri. Hanya saja setelah memberi uang pada Jaja, semenjak itu Teja sudah tidak lagi menemui Jaja. Bahkan kini Jaja begitu susahnya untuk sekedar menemui Teja. Dan itu sudah berjalan selama 6 bulan. Selama 6 bulan, kini warteg Teja berubah menjadi rumah makan yang besar, yang selalu ramai pengunjung. Rumahnya juga kini sudah direnovasi menjadi rumah yang paling besar di kampungnya dan memiliki beberapa kendaraan mewah. Jaja hanya bisa melihat saja kemajuan hidup Teja,
tanpa bisa menemuinya. Bahkan suatu hari pernah berpapasan, namun seolah-olah Teja tak melihatnya, memalingkan muka pada Jaja. Setahun berjalan, makin kesini usaha Teja semakin maju pesat. Kini Teja menjadi orang terkaya di kampungnya. Namun sayang, menurut tetangga dekatnya, 2 bulan lalu istrinya Teja meninggal dunia tiba-tiba dengan mengenaskan. Tetangga dekatnya itu menuturkan bahwa istrinya Teja, Sumarni, meninggal saat tidur dengan luka lebam di lehernya yang membiru, seperti ada yang mencekiknya. Itu ditemukan oleh putra satu-satunya, yaitu Yusuf, ketika dia hendak membangunkan ibunya untuk mengajak sholat subuh. Karena pada waktu itu Teja sedang tidak ada di rumah. Semenjak kematian Sumarni, pada hari-hari tertentu selalu terdengar suara rintihan kesakitan seperti suaranya Sumarni. Namun saat didekati, suara itu tiba-tiba menghilang. Kabar itu tak sengaja didengar oleh Jaja dari kumpulan bapak-bapak yang juga tetangga dekat Teja di warung makan. Karena sudah setengah tahun ini Jaja bekerja di luar kota, jadi tidak tahu cerita tentang Teja. Mendengar kabar itu, Jaja keheranan dan penuh tanya dalam benaknya. Apa mungkin pesugihan yang dilakukan Teja itu meminta tumbal nyawa keluarganya? Padahal Jaja ingat betul bahwa dulu Teja melakukan pesugihan tanpa meminta tumbal nyawa. Hanya saja dengan kekayaan yang dimiliki Teja sekarang, apa mungkin hanya dengan mengandalkan benda pusaka dan uang 500.000 sebagai pengganti tumbal, mahar yang sangat murah, pikir Jaja. 5 tahun berlalu, kini kekayaan Teja semakin banyak. Hampir setengah kampung tanah di sana dimiliki olehnya. Bahkan perusahaan rumah makannya makin bertambah, cabangnya tersebar di beberapa daerah. Hanya saja kekayaan yang didapat walaupun berlimpah, satu persatu anggota keluarganya meninggal secara tiba-tiba. Setelah istrinya, setiap jarak waktu setengah tahun sekali selalu ada anggota keluarganya Teja yang meninggal. Mertuanya, ayah, ibunya, paman, bibi, dan keponakannya meninggal dengan kondisi yang sama seperti yang dialami oleh istrinya Teja saat meninggal. Seperti dicekik karena ada luka lebam yang membiru melingkar di lehernya. Dan kini sudah menjadi rahasia umum jika pada hari-hari tertentu kini makin banyak suara rintihan kesakitan yang selalu terdengar di sekitar rumahnya Teja. Hingga suatu hari seperti ada petir di siang hari bolong. Tanpa diundang ataupun diharapkan, tiba-tiba Teja datang bertamu ke bengkel kecil milik Jaja dengan wajah yang penuh kecemasan dan ketakutan. Teja menghampiri Jaja untuk meminta bantuan dengan paniknya. Jaja pun memberikan air minum pada Teja, mengajaknya duduk di dalam kantor kecil milik Jaja. Tanpa diduga dan diminta, Teja mengaku padanya kalau dia sudah melakukan pesugihan buto ijo yang harus memberikan tumbal nyawa. Karena ketika melakukan pesugihan yang hanya mengandalkan benda pusaka, hasilnya tidak memuaskan. Makanya di luar sepengetahuan Jaja, Teja kembali ke rumah Mak Uri untuk melakukan pesugihan pada buto ijo yang hanya meminta tumbal 1 nyawa saja untuk selamanya. Nyawa yang diminta adalah nyawa putra satu-satunya Teja, yaitu Yusuf.
Saat awal mau menumbalkan puteranya itu, ternyata yang menjadi tumbal pertama adalah istrinya. Semenjak Sumarni meninggal, Yusuf yang baru berusia 14 tahun kabur dari rumahnya. Hingga saat ini belum diketemukan. Namun setiap 6 bulan sekali, Buto Ijo itu selalu datang pada Teja dengan membawa ayam jantan, menagih tumbal yang dijanjikan Teja padanya. Ayam jantan itu diserahkan pada Teja untuk dipelintirkan lehernya hingga ayam jantan itu mati, berharap Yusuf juga mati. Namun bersamaan dengan dipelintirnya leher ayam jantan itu hingga mati, salah satu keluarga Teja ada yang meninggal. Dan itu terus berlanjut sampai 5 tahun ini. Tak lama lagi Buto Ijo itu akan datang menagih tumbal yang dijanjikan oleh Teja, yaitu nyawanya putra satu-satunya Yusuf. Mendengar pengakuan Teja, Jaja tidak bisa membantu apa-apa. Teja sudah bersikap serakah. Untuk memenuhi keserakahannya itu, Teja tega mengorbankan nyawa keluarganya. Jaja hanya bisa memberikan nasihat agar Teja bertobat dan meminta ampun pada Tuhan. Namun tanpa diduga, mendengar nasihat Jaja agar Teja bertobat, dia marah dan pergi begitu saja. Rupanya mata hati Teja sudah tertutup dengan keserakahannya. Seminggu kemudian, ketika Jaja sedang memperbaiki motor di bengkelnya, Jaja mendapat kabar dari orang yang memperbaiki motor padanya bahwa Teja, orang terkaya di kampung sebelah, meninggal secara tiba-tiba dengan mengenaskan. Dia meninggal dengan lehernya terpelintir patah hingga wajahnya ke belakang. Mayatnya ditemukan di selokan belakang rumahnya. Kabarnya Teja sudah meninggal 4 hari yang lalu sebelum ditemukan. Setelah Teja meninggal, satu persatu harta kekayaannya musnah, habis begitu saja. Rumah makannya tiba-tiba kebakaran tanpa sebab. Kendaraan-kendaraan mewahnya disita oleh bank. Rumahnya juga dilelang, namun sampai kini belum laku terjual, dan rumahnya itu kini dimiliki juga oleh bank. Suatu hari, sepulangnya dari luar kota setelah memesan onderdil untuk di bengkelnya, waktu itu sekitar jam 9 malam. Entah kenapa Jaja ingin mengambil jalan pulang melewati rumah Teja. Ternyata kini rumah Teja terlihat sepi, kosong dan gelap. Saat melewati rumahnya, tiba-tiba saja motor yang dikendarai Jaja mati mesin. Lantas Jaja segera memeriksa mesin motornya. Sayup-sayup Jaja mendengar suara Teja memanggilnya. Diikuti banyak suara rintihan kesakitan yang terdengar. Jaja, tolong aku, Ja. Tubuhku diinjak-injak. Mana anakku? Katanya dia mau menggantikanku di sini. Sakit, Ja. Mereka menginjak-injak aku. Tolong aku, Ja. Mendengar suara itu, dengan sekuat tenaga, Jaja berlari dengan mendorong motornya menjauh dari rumahnya Teja.
Singkat cerita, sebulan kemudian tanpa disengaja Jaja melihat Yusuf masuk ke pesantren. Saat ditemuinya, ternyata benar dia adalah Yusuf, putranya Teja, yang selama ini dia kabur dan bersembunyi di pesantren itu. Ternyata Yusuf tahu yang dilakukan oleh ayahnya. Ketika diajak bicara oleh Jaja tentang kematian Teja ayahnya, Yusuf didampingi oleh kiai sepuh di pesantren itu. Setelah mendengar penjelasan Jaja, kiai sepuh ikut menjelaskan bahwa ketika Teja melakukan pesugihan dan perjanjian dengan Buto Ijo, Teja menjanjikan kepadanya untuk menumbalkan putra satu-satunya, yaitu Yusuf. Padahal Buto Ijo itu tahu betul kalau Yusuf tidak akan pernah bisa untuk dijadikan sebagai tumbalnya. Tanpa sepengetahuan Teja bahwa Yusuf adalah anak yang soleh. Dengan keimanan yang sangat kuat, dia sangat rajin beribadah, juga sering melafalkan ayat-ayat suci. Sehingga Yusuf akan sangat sulit untuk diganggu, apalagi untuk diambil nyawanya oleh Buto Ijo. Namun dengan tipu daya iblis, sengaja Buto Ijo meminta tumbal anak satu-satunya dari Teja, yaitu Yusuf. Awalnya Teja berpikir kalau untuk menumbalkan Yusuf, putra satu-satunya, itu adalah hal yang mudah. Namun ketika Teja ditagih janjinya oleh Buto Ijo, ternyata yang ditumbalkan oleh Teja adalah keluarga yang lain. Walaupun satu persatu keluarga dekatnya Teja dijadikan tumbal, namun Buto Ijo menganggap bahwa Teja belum memenuhi janjinya, yaitu menumbalkan Yusuf, putra satu-satunya. Hingga akhirnya tumbal terakhir adalah Teja sendiri sebagai sesembahan kepada Buto Ijo. Mendengar semua cerita itu, Yusuf menangis, namun ditenangkan oleh kiai sepuh. Kini dia dijadikan anak angkat oleh kiai sepuh dan akan dididik dan dibesarkan dengan ilmu agama. Hingga saatnya nanti dia akan dijadikan pengurus pesantren itu, menggantikan kiai sepuh. Itulah cerita misteri, cerita pengantar tidur yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang kami ceritakan bisa diambil hikmahnya oleh kita semua dan juga menjadi hiburan. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pemangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.